Suara galon kini berubah wajah. Bukan lagi anak kecil di gang, tapi animasi. Bergerak, tersenyum, mengulang kata yang sama. Tung, 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 sahur. Dengan wajah kayu yang aneh, matanya besar, tubuhnya silinder, senyumnya membeku. Awalnya lucu, lalu jadi meme, lalu masuk TikTok, Instagram Reels, bahkan TV nasional. Lalu muncul pertanyaan, siapa dia? Dari mana ia datang? Dan mengapa kita tidak bisa berhenti menontonnya? Sahur. Tung tung tung. Fakta pada April 2024, video karakter Tung Tung Sahur ditonton 43 juta kali di TikTok Indonesia dalam waktu 7 hari. TV swasta seperti Trans7 dan RCTI menayangkannya sebagai sisipan Ramadan. Stiker, boneka hingga banner karakter muncul di mall, sekolah, bahkan di acara sahur Pemprov DKI. Jakarta menyambutnya seperti selebriti, tapi tak ada yang tahu namanya. Ia tidak bicara, tapi semua orang menirukan suaranya. Ia tak punya cerita, tapi semua akun menggunakan wajahnya. Karakter ini tidak terdaftar di Kemenparekraf sebagai IP resmi. Tidak ada informasi kredibel tentang kreator, studio, atau tujuan awal pembuatan. Beberapa versi menyebut ia diciptakan oleh AI. Lainnya menyebut muncul dari tren random generator. Tak seperti animasi lain, Tung 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 Sahur tidak punya sejarah. Tidak punya kreator publik. Ia muncul begitu saja, lalu menyebar. Tanpa identitas, tapi dengan efek luar biasa. Bagaimana mungkin karakter tanpa asal bisa punya pengaruh sosial sedalam ini? Riset Universitas Indonesia 2024 menyebutkan, 71% anak-anak Jakarta usia 5-12 tahun menyebut karakter ini menyenangkan dan wajib dilihat saat sahur. 52% dewasa muda menonton karena unik dan menghipnotis. 38% merasa tidak nyaman tapi tidak bisa berhenti menontonnya. Analisis psikologi menyimpulkan, mata besar sama dengan efek baby shema, menyimpulkan empati. Wajah netral sama dengan open interpretation, cocok untuk berbagai konteks mimi. Gerakan ritmik dan suara repetitif menciptakan efek range mikro. Tung 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 Sahur bukan hanya karakter, ia adalah alat untuk mengikat perhatian. Ia lahir bukan dari kisah, tapi dari algoritma. Dalam waktu sebulan, karakter ini menjadi wajah resmi Ramadan digital di Jakarta. Tapi tak satupun media mempertanyakan siapa penciptanya, apa tujuannya. Karena ia tidak terlihat berbahaya. Justru karena ia terlihat polos, maka semua orang membuka pintu. Metro TV, iNews, Kompas TV, Merdeka, Detik, RRI, dan CNN Indonesia menayangkan segmen tentang fenomena karakter Tung 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 Sahur dengan nada positif. Akun resmi media sosial pemerintah Jakarta ikut memposting ulang kontennya sebagai edukasi sahur. TVRI bahkan menyiapkan segmen edukasi untuk anak dengan latar suara karakter tersebut. Sampai media dunia The Economic Times, surat kabar harian India ikut memberikan sorotan khusus tentang keanomaliannya. Lantas, bagaimana dengan persepsi dalam agama terhadap keanomalian ini? Seperti apa respon ulama? Respon MUI Jakarta. Selama tidak mengandung unsur pelecehan agama, tidak masalah. Tapi tak satupun ulama besar yang secara terbuka memuji atau mengecamnya. Disinilah anehnya. Karakter yang muncul di bulan suci digunakan untuk sahur, tapi tak satupun fatwa yang menyentuhnya. Seolah ia berada di luar radar agama, bukan karena netral, tapi karena terlalu absurd untuk ditangani dengan serius.
Ini yang disebut mikrokonspirasi digital. Benarkah simulakra adalah bentuk berhala baru? Atau semua hanyalah omong kosong? Karakter ini adalah ujian sistem. Apakah masyarakat bisa dikendalikan oleh bentuk yang tak punya arti, hanya punya suara? Atau ini adalah awal dari penciptaan simbol digital global? Wajah, suara, dan irama yang bisa digunakan lintas budaya, tanpa agama, tanpa bahasa. Simulacra, sebuah citra yang tidak punya referensi pada kenyataan, tapi terasa nyata karena terus diulang. Tung 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 sahur tidak pernah ada di dunia nyata, tapi seluruh kota ini tahu suaranya. Anak-anak menari di mall dengannya. Orang tua menyalakan TV dengannya. Politikus menjadikannya maskot Ramadan. Kita tidak tahu siapa dia, tapi kita tahu dia ada. Dan mungkin itu yang membuatnya berbahaya. Jakarta adalah kota yang alergi pada keheningan. Dan tung 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 sahur datang bukan untuk membangunkan tubuh, tapi untuk memastikan tak ada ruang kosong di dalam kepala. Ia bukan hanya animasi, ia adalah mantra digital. Ia menari supaya kamu tidak sempat bertanya. Ia tersenyum supaya kamu lupa bahwa kamu sedang diamati. Dan saat sahur berakhir dan Ramadan usai, karakter ini tetap tinggal. Di meme, di stiker, di anak-anak, di algoritma.